Halo teman-teman, balik lagi sama aku. Kali ini aku mau ngebahas tentang jurnal umum. Nah ini kasus studi kasus Felicia Breatrise Artistic. Nah ini contoh soalnya ya. Ini dia sudah tersedia neraca saldo dari bulan Novembernya. Kita mau menjurnal atau melakukan pembukuan di bulan Desember. Tapi ini dari soalnya itu sudah ada neraca saldo bulan Novembernya. Nah, ini adalah neraca saldo bulan November yang sudah tersaji dari soal atau kasusnya. Terus ini adalah transaksi selama bulan Desembernya. Ini transaksi selama bulan Desember. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini. Ini juga ada penyesuaiannya, tapi kita mau ngebahas tentang jurnal umumnya terlebih dahulu. Nah, sebelumnya yang neraca saldo tadi sudah aku salin di sini ya. Ini sudah aku salin neraca saldo per 31 November 2008. Ini sudah aku pisahkan juga posisi debit dan kreditnya. Nah, sekarang kita mau mulai menjurnal. Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2008 yang belum dibukukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Desember, dibeli dari PT Imora sebuah kendaraan dan peralatan kantor masing-masing senilai 36 juta dan 12 juta. Dibayar tunai 38 juta, sedangkan sisanya akan dilunasi di kemudian hari. Nah, tanggal 1 ini perusahaan membeli sebuah kendaraan dan peralatan yang masing-masing harganya 36 juta dan 12 juta. Berarti ini harga kendaraannya 36 juta dan harga peralatannya 12 juta. Nah, ini kalau ditotalkan, total pembelian aktiva tetapnya ini totalnya menjadi 48 juta. Tapi dibayar tunainya hanya 38 juta, jadi kurang 10 juta. Nah, sedangkan sisanya akan dilunasi nanti di kemudian hari. Nah, kalau dilunasinya nanti di kemudian hari, itu kan berarti kita memiliki hutang. Hutang sejumlah berapa? Yaitu sisa dari yang tadi 48 juta ini dikurangkan yang sudah dibayar tunai 38 juta, jadi 10 jutanya itu hutang. Nah, jadi untuk jurnalnya, karena untuk pembelian kendaraan dan peralatan, jadi yang pertama kita tulis kendaraan, terus peralatan, terus tadi dibayar tunai itu kan dengan kas, jadi ini kas, dan hutang. Kendaraannya tadi 36 juta, peralatan 12 juta. Kendaraan 36 juta, peralatan 12 juta. Terus secara tunainya 38 juta. Dan sisanya itu 10 juta dibayar nanti atau hutang. Nah, ini kenapa kendaraan dan peralatan ini ada di debit, sedangkan kas dan hutang ada di kredit. Jadi, kendaraan dan peralatan ini masuk ke dalam aktiva tetap. Itu saldo normal suatu akunnya itu ada di debit, atau jika saldo normal suatu akunnya ada di debit, maka kalau bertambah dia posisinya tetap di debit. Maka ini karena kita membeli peralatan, jadi peralatan kita bertambah dan kita membeli kendaraan berarti kendaraan kita bertambah. Makanya kendaraan dan peralatan bertambah itu posisinya di debit, maka ini di debit. Nah, untuk kas itu saldo normalnya ada di debit, maka jika bertambah dia tetap di debit, tapi jika berkurang jadi di kredit. Nah, ini kan karena kasnya ini mengeluarkan kas untuk membeli peralatan dan kendaraan, maka kasnya berkurang, makanya ini kasnya ada di kredit.
Nah, hutang bertambah itu dia posisinya di kredit. Maka kenapa untuk kendaraan peralatan di debit dan kas dan hutang ini posisinya di kredit. Nah, untuk jurnal umum ini yang harus teman-teman ketahui bahwa jumlah posisi di debit dengan jumlah yang posisi di kredit itu harus sama. Nah, ini kan 36 juta ditambah 12 juta jadi 48 juta. Ini juga 38 juta ditambah 10 juta jadi 48 juta. Nah, ini untuk jurnalnya tanggal 1. Lanjut tanggal 4 Desember. Diterima tunai sebesar 17.500.000 sebagai pembayaran untuk pekerjaan merancang dan membangun sebuah taman. Nah, ini adalah pendapatan. Pendapatan secara tunai itu berarti kasnya bertambah. Jadi kalau teman-teman lihat di awalannya itu nih, perusahaannya itu bergerak di bidang pertamanan. Berarti ini kan ada customer atau klien yang membuat taman. Nah, kita menerima uang sebesar 17.500.000 sebagai pembayaran untuk pekerjaan merancang dan membangun sebuah taman. Berarti kita menerima uang tunai sebesar 17.500.000 ini sebagai pendapatan atas pekerjaan yang telah kita selesaikan. Jadi untuk jurnalnya, karena secara tunai berarti kas kita bertambah pada pendapatan usaha. Karena ini kan dari pendapatan kas kita bertambah itu dari pendapatan, maka kas pada pendapatan. Lanjut tanggal 5 Desember. Dibayar biaya iklan pada majalah bulanan Kartini untuk 6 kali pemasangan sebesar 5.400.000. Pemasangan iklan akan dilakukan pada setiap tanggal 5 terhitung mulai hari ini. Nah, ini dibayar iklan pada majalah bulanan Kartini untuk 6 kali pemasangan. Nah, berarti kalau untuk 6 kali pemasangan itu nggak langsung habis di bulan ini karena ini kan pemasangan dilakukan setiap tanggal 5, berarti ini 5 Desember dilakukan 1 kali pemasangan, terus selanjutnya di bulan selanjutnya setiap tanggal 5 akan dilakukan pemasangan iklan sampai 6 kali. Nah, sedangkan di bulan Desember ini kita tidak langsung habis 6 kali. Maka untuk jurnalnya itu iklan dibayar di muka pada kas karena kas kita berkurang untuk membayar iklan. Nah, ini kenapa masuknya ke iklan dibayar di muka bukan kepada beban iklan? Karena kalau beban iklan itu masa habisnya di periode ini. Ini kan periode Desember ya. Jadi kalau iklannya hanya untuk di bulan Desember, itu dia masuknya ke dalam beban iklan. Tapi karena ini kan pemasangan iklannya itu untuk 6 kali pemasangan, 6 bulan ke depan. Berarti kita belum memakai seluruh iklannya. Makanya masih masuk ke dalam iklan dibayar di muka. Lanjut tanggal 8 Desember. Dibeli tunai perlengkapan kantor seharga 3.850.000. Dibeli tunai berarti kita membeli secara tunai atau kita membeli dengan menyerahkan uang secara langsung. Sebuah perlengkapan kantor berarti perlengkapannya bertambah karena kita membeli perlengkapan. Jadi kalau perlengkapan bertambah itu di debit. Kapan? Karena secara tunai berarti kas kita berkurang. Jadi perlengkapan pada kas, tadi perlengkapan kantor pada kas. Nilai 3.850.000. Tanggal 10 Desember diterima pelunasan dari debitur sebesar 25 juta. Nah, ini kan sudah jelas ya, ini diterima berarti kita menerima
atas pelunasan dari debitur. Debitur itu adalah customer ya, yaitu orang customer tapi yang memiliki hutang kepada kita atau kita sebutnya sebagai piutang. Maka ini diterima sebesar 25 juta atas pelunasan piutang. Jadi untuk jurnalnya itu karena kita diterima berarti kas kita bertambah pada piutang 25 juta. Nah, piutangnya di kredit karena kalau piutang berkurang itu posisinya di kredit. Tanggal 12 Desember dibayar beban pemeliharaan kendaraan operasional perusahaan sebesar 6.500.000. Nah, ini untuk jurnalnya beban pemeliharaan kendaraan pada kas. Ini kan karena sudah jelas ya, ini untuk pemeliharaan kendaraan sebesar 6.500.000. Lanjut tanggal 14 Desember dibayar upah tenaga kerja honorer sebesar 9.700.000. Nah, ini dibayar upah berarti beban upah atau beban gaji. Beban upah atau gaji pada kas karena kita kan membayar jadi kas kita berkurang 9.700.000. Tanggal 17 Desember diambil uang tunai dari kas perusahaan sebesar 9 juta untuk keperluan pribadi. Nah, jika untuk keperluan pribadi pemilik itu disebutnya sebagai prive. Maka jurnalnya adalah prive pada kas. Kenapa kas? Karena kasnya berkurang karena diambil uangnya untuk keperluan pribadi. besar 9 juta, ini nominal besar. Nah, tanggal 20 dibayar rekening listrik dan telepon bulan Desember. Nah, kalau dibayarnya ini kan beban yang habis di bulan Desember, maka ini rekening listrik dan telepon ini langsung kita bebankan karena dia sudah habis langsung di periode ini. Beban listrik dan telepon pada kas karena kas kita berkurang sebesar 650.000. Tanggal 22 telah diselesaikan pembuatan dekorasi atas sebuah taman di Hotel Megah dengan total faktur 17.600.000. Dalam transaksi ini telah diterima tunai 12.500.000 sedangkan sisanya akan ditagih di hari kemudian. Nah, ini telah diselesaikan pembuatan dekorasi taman. Kita kan ini bergerak di bidang pembuatan dan perancangan taman ya. Berarti ini kita memperoleh pendapatan. Nah, pendapatannya sejumlah berapa? Ini total fakturnya 17.600.000. Berarti total pendapatannya adalah 17.600.000. Tapi ini telah diterima tunainya hanya baru 12.500.000. Berarti kurangnya sebesar 5.100.000. Nah, ini sisanya akan ditagih di hari kemudian. Berarti 5.100.000 itu masuknya ke dalam piutang karena masih dalam bentuk tagihan. Kurangan dari ini. Karena yang baru kita terima itu hanya segini. Sedangkan pekerjaan yang telah kita selesaikan totalnya yang 17.600.000, tapi kita baru nerima uangnya itu 12.500.000. Jadi untuk jurnalnya kasnya bertambah, terus piutangnya juga bertambah.
pada pendapatan. Tadi kasnya sebesar 12.500.000. Terus pendapatannya sebesar 17.600.000. Nah, untuk piutang usaha ini kan tagihan yang dibayar nanti. Jadi total fakturnya berapa dikurangi yang diterima tunainya. Jadi 5.100.000 untuk piutang usahanya. Terus tanggal 24 dibayar upah karyawan harian, gaji bulanan, dan tunjangan hari Natal 18.300.000. Ini sama ya, berarti beban upah atau gaji pada kas sebesar 18.300.000. Lanjut, ini ada lagi masih. Nah, ini tanggal 28 Desember dibayar utang usaha kepada kreditur sebesar 19 juta. Berarti kalau kreditur itu kita yang punya hutang ke vendor ya. Hutang berkurang itu posisinya di debit. Jadi ini hutang dulu pada kas karena kita membayar berarti kita mengeluarkan uang. Tanggal 31 Desember dibayar uang parkir, kebersihan, keamanan, dan sumbangan dan lain-lain. Ini aku mau gabungkan ke beban lain-lain aja. 2.600.000. Tapi kalau udah kan tadi kan sudah ada jurnal neraca saldonya ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini ada beban rupa-rupa. Berarti kita bisa bebankan di sini. Yang tadi untuk parkir, kebersihan, dan keamanan, kita masukin ke sini aja ke beban rupa-rupa. Beban rupa-rupa pada kas sebesar 2.600.000. Nah, ini jurnalnya sudah selesai. Nanti sisanya aku akan bahas di video selanjutnya ya. Untuk teman-teman yang masih suka bingung untuk menjurnal itu, akunnya biasanya untuk menentukan akunnya itu teman-teman masih suka bingung, teman-teman bisa komen ya, nanti aku jelasin lebih detailnya lagi.